Apa kabar Xiaomi Redmi Note 9 di tahun 2023 ini? Ya, HP ini rilis di tahun 2020 dengan harga Rp2.899.000 untuk varian 6/128GB ini. Apakah HP ini masih layak digunakan atau malah jadi HP kentang? Xiaomi identik dengan spek tinggi, harga murah, khususnya di varian mid-range-nya. Redmi Note 9 ini mengusung spesifikasi yang cukup mumpuni di kelasnya, hadir dengan desainnya segar dari seri yang sebelumnya. Ya, ini terlihat di bump kameranya yang sudah berada di tengah, bukan di samping kiri lagi. Untuk masalah desain, Redmi Note 9 ini tidak ada yang spesial. Back cover dan frame-nya terbuat dari plastik. Ya, untuk saja saya sudah pakai in case, jadi sudah kelihatan keren dan ganteng gitu. Kesan kurang mewahnya di HP ini masih adanya fingerprint yang masih terletak di belakang bodi. Untuk kecepatan fingerprintnya menurut saya cepat dan jarang sekali ada miss, meskipun bukan yang tercepat. Untungnya layar di HP ini sudah terproteksi Corning Gorilla Glass 5. Jadi tidak terkesan murahan banget. Dan peletakan kamera depannya sudah berbentuk punch hole, agak kekinian daripada water drop yang kelihatan jadul kan. Untuk bobot di HP ini lumayan berat, yaitu 199 gram. Untuk varian yang saya miliki ini adalah varian yang tertinggi, yaitu 6/128GB. Ya, meskipun menurut saya penyimpanan dengan 128GB belum cukup. Untung aja Redmi Note 9 ini punya triple slot yang bisa mendukung 2 SIM sekaligus. Bisa ditambahkan memori eksternal. Untuk layar di HP ini biasa aja. Masih menggunakan layar berjenis IPS LCD dengan rasio 1080 x 2340 pixel dengan kerapatan 395 ppi. Masih enak dipandang sih, walaupun warnanya kurang pop up, tidak seperti layar berjenis AMOLED. Tapi masih oke lah untuk nonton film di YouTube, streaming, dan sosmedan. Untuk kecerahan layarnya mentok di 450 nits. Nah, kalau kita coba di outdoor di bawah terik matahari, begini hasilnya. Masih kelihatan sih, tapi sudah samar. Ada beberapa fitur yang menarik di HP ini seperti adanya jack audio, infrared blaster, dan radio FM. Ya, meskipun fitur radio FM tidak seberapa kepake, minimal buat fun aja sih. Untuk masalah performa di HP ini jangan berharap banyak ya. So, sejatinya ini adalah HP kelas mid-range. Menggunakan chipset MediaTek Helio G85 dengan 12 nanometer, octa-core, dan GPU Mali G52. Dan didukung dengan RAM 6GB dan internal storage 128GB. Nah, kalau kita lihat racikannya, sebenarnya HP ini kurang cocok ya untuk bermain game berat seperti PUBG, COD, ataupun Genshin Impact. Untuk sektor kamera yang ada di HP ini sebenarnya sudah cukup mumpuni di kelasnya. Punya 4 lensa kamera, yaitu 48 megapiksel sebagai lensa utama, 8 megapiksel sebagai lensa ultrawide, 2 megapiksel sebagai lensa makro, dan 2 megapiksel sebagai lensa depth sensor atau bokeh. Untuk fitur-fitur yang ditawarkan di kamera ini juga cukup lengkap. Ada mode pro, video, foto, potret, juga lainnya, yang meliputi mode malam, 48 megapiksel, video pendek, panorama, dokumen, gerak lambat, dan selang waktu. Untuk hasil foto-fotonya dalam kondisi daylight atau berlimpah cahaya, warna yang dihasilkan cukup natural, kontras warna yang bagus, punya dynamic range yang cukup luas, dan punya detail warna yang akurat.
Nah, untuk kemampuan video di HP ini bisa merekam video hanya mentok di 1080x30 fps saja. Sangat disayangkan sekali ya, tidak bisa merekam video 4K. Ya minimal dikasih yang 1080x60 fps lah ya. Di Xiaomi Redmi Note 9, dan kita bisa mainkan ke lensa telefotonya. Kita akan zoom 6 kali mentoknya ya. 3 kali, dan ini 4 kali, dan ini 6 kali. Sudah mentok, nggak bisa di zoom lagi ya. Kita akan coba kembalikan ke normal. Nah, sayangnya untuk lensa belakang Xiaomi Redmi Note 9 ini hanya mentok di resolusi Full HD per 30 fps, tidak sampai 60 fps ya. Dan dia tidak bisa berpindah lensa ke ultrawide. Kita coba dynamic range-nya seperti apa. Nah, tekstur awannya itu masih kelihatan lumayan jelas ya. Cuman saya rasa dynamic range-nya kurang oke sih. Untuk shadow-nya juga lumayan di sini. Shadow-nya masih terangkat ya, meskipun saya hadapkan ke langit. Oke, nanti kita akan coba lensa ultrawide-nya di kondisi ultrawide. Kita akan coba lari dulu. Kita coba sistem OIS-nya gimana, karena di sini tidak ada OIS, jadi saya rasa akan goncang. Kita akan coba lari tipis. Nah, ini dia lensa ultrawide-nya. Seperti ini ya. Masih tetap sama di Full HD per 30 fps. Nah, kita bisa geser ke 2 kali zoom ya, 2 kali zoom mentok. Kita bisa geser ke normal lagi, ke ultrawide. Nah, seperti ini. Nah, kita coba jalan tipis-tipis gimana goncangannya. Saya rasa di lensa ultrawide ini agak sedikit goncangannya, agak sedikit ya daripada lensa normalnya. Nah, kita akan coba lari tipis-tipis. Oke, kita coba dynamic range-nya. Shadow-nya masih kelihatan oke. Warna daun-daunnya masih kelihatan cukup jelas ya, meskipun kita tembakkan ke langit. Dan kita coba lihat tekstur awannya juga masih cukup oke. Ya, seperti ini kira-kira hasil kamera belakang dari Xiaomi Redmi Note 9. Untuk kamera depannya mengusung sensor sebesar 13 megapiksel dan sama dengan kamera belakangnya, hanya bisa merekam video mentok di 1080x30 fps saja. Oke, ini hasil kamera depannya ya. Dan mentok juga di Full HD per 30 fps sama dengan kamera belakangnya, dan tidak ada OIS juga di kamera depannya. Jadi kalau kita buat jalan seperti ini agak goncang. Untuk kalau kita membelakangi matahari, ini wajah saya kelihatan terang, cuman detailnya sudah berkurang ya. Kalau dia lensanya bagus, dia akan membaca detail wajahku. Ini sudah, jerawat-jerawatku sudah kelihatan hilang detailnya ya, seperti ini. Kalau kita kondisi backlight, waduh, wajahku sudah kelihatan gelap, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Nah, kalau kita membelakangi cahaya matahari, dia terang, cuman detailnya kurang. Kita akan coba jalan tipis-tipis. Oke, seperti ini ya kira-kira. Dan kalau kalian bertanya-tanya tentang tanganku, kenapa kok hitam? Nah, ini hitam bukan karena tompel, bukan karena apa toh ya. Ini hitamnya karena bekas semir rambut, jadi kena tangan gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, segitu aja untuk kamera depannya, bisa kalian nilai sendiri.
Untuk foto mode malamnya saya kira masih cukup bagus untuk di range harganya. Cuma kalau gelapnya terlalu ekstrim hasilnya kurang oke. Banyak noise, detailnya juga sudah berkurang. Untuk mengakalinya saya install Gcam di HP ini dan hasilnya cukup impresif. Dan bisa dibedakan hasilnya dengan kamera bawaannya, yang mana hasil kamera Gcam lebih oke hasilnya dan lebih tajam. Kesimpulannya, untuk harga 1.200.000 sampai dengan 1.300.000 di harga bekasnya, saya rasa HP ini masih cukup worth it digunakan sebagai HP sekunder saja. Meskipun performanya kurang cukup mumpuni untuk dipakai kegiatan yang berat, tapi kalau hanya dipakai untuk browsing, multitasking, sosmedan, ataupun nonton YouTube juga dengar musik, HP ini masih cukup oke. Mengingat HP ini punya kapasitas baterai yang cukup besar dan punya fitur-fitur yang jarang sekali ada di HP lain seperti jack audio 3,5 mm, IR blaster, dan radio FM. Oke, segitu aja video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Bramasta undur diri dan sampai ketemu di video berikutnya.